Tapi Mas, aku udah chat semuanya Mas. Perjanjian lo udah gak berlaku lagi. Karena lo tahu tapi gak kasih tahu gua. Keluar. Mas. Mas! Udah sana, pulang. Sekarang aku udah tahu siapa yang bisa nolongin kita mecahin masalah semuanya. Siapa? Devano. Devano? Aku udah tahu semua rahasia Devano. Dan itu bisa jadi bom waktu untuk keluarga istrinya. Kapan-kapan bisa meledak. Aduh Diva, Mama tuh khawatir banget sama kamu. Kamu tuh lagi hamil. Mama takut tau nggak? Pasti keluarganya Ibu Aminah itu nyakitin kamu kan? Iya kan? Ma, aku nggak apa-apa kok. Lagian juga tadi kita nggak ketemu sama keluarga Ibu Aminah. Kayaknya mereka semua lagi pergi deh. Ma, Ibu Aminah kasihan. Dia jadi tambah khawatir sama keadaan suaminya. Dengar baik-baik. Jangan pernah Anda itu melibatkan Diva anak saya untuk urusan keluarga Anda. Mama jangan marahin Bu Aminah dong. Ini bukan salah Ibu, tapi aku sendiri yang mau nganterin Ibu ketemu sama suaminya. Diva, kamu apa-apaan sih? Hah? Kenapa kamu belain Ibu Aminah terus? Sayang kamu gak apa-apa kan? Kok kamu pergi gak bilang-bilang sih? Kamu disuruh nganterin Bu Aminah ketemu suaminya ya? Kamu tahu sendiri kan anak-anaknya tuh kasar, jahat. Kalau kamu diapa-apain gimana? Mas, aku nggak apa-apa kok. Kamu nggak usah khawatir, ya? Gimana gak khawatir, kamu tuh istri aku. Udah gini aja, kalau Bu Aminah ngajak kamu buat ketemu suaminya lagi, biar aku yang nganterin, ya? Ibu, Diva, maaf. Saya mau ke kamar dulu. Aku juga mau istirahat dulu ya. Vano, Mama betul-betul tidak percaya dengan Ibu Aminah itu. Dia tuh betul-betul orang tua yang gak tahu diri dan egois. Sekarang ya, Diva itu anak baik, tapi dia memanfaatkan Diva kayak gitu. Iya mah, aku ngerti kok mah. Mah, kalau kita suruh Bu Aminah tinggal sama anak angkatnya, kita kasih uang. Siapa anak angkatnya mah? Rido. Iya mah Rido. Iya, menurut Mama itu ide yang bagus. Tapi masalahnya dia itu kan menolong dan menyelamatkan nyawanya Papa. Yang Mama takutkan dan khawatirkan, Papa dan Diva itu tidak akan membiarkan Ibu Aminah itu pergi dari rumah ini. Iya kan kita belum coba mah. Gini aja mah, Mama coba ngomong sama Papa. Bilang aja kalau Bu Aminah itu pengen tinggal sama anaknya. Ya kan? Jadi seolah-olah bukan kita yang ngusir. Kita hidup di sini tenang, Bu Aminah juga senang dapat duit dari kita, mah. Iya nggak? Iya. Mama akan coba melakukan itu. Karena kamu tahu kan, Mama tuh udah gak nyaman melihat Ibu Aminah ada di sini. Bisa-bisa Diva itu terpengaruh sama dia. Iya mah bener mah. Kamu nggak perlu khawatir. Keadaanku sudah semakin membaik kok sekarang. Maafkan aku, Mas. Seandainya aku tidak membicarakan masalah anak kita, pasti kamu tidak akan terkena serangan jantung. Enggak. Kamu nggak perlu nyeselin itu. Justru aku sangat bersyukur bisa ketemu kamu. Dan ternyata aku punya anak laki-laki. Untuk sementara waktu, aku akan tinggal di Jakarta. Aku akan segera kirim tiket untuk kamu ke Jakarta. Mas, untuk apa aku ke Jakarta? Aku akan mencari pengobatan terbaik untuk kamu. Supaya kamu bisa sembuh. Kamu bisa bertahan hidup. Dan kita masih bisa punya kesempatan untuk bertemu dan minta maaf sama anak kita. Mas, aku gak tahu. Apa aku bisa ketemu sama anak kita? Waktu aku udah gak lama lagi, Mas. Yani. Justru aku harus berbuat itu. Dan kamu juga harus yakin
Aku akan buat janji sama dokter onkologi terbaik di negeri ini. Dia punya pengalaman puluhan tahun untuk mengobati penyakit kanker. Papa lagi menelpon siapa ya? Seharusnya dia kan istirahat. Belum boleh memikirkan kerjaan atau yang lainnya. Mas, kamu gak perlu melakukan itu sama aku. Aku harus melakukan ini. Dan kamu harus tetap bersemangat. Agar kamu juga tetap punya alasan untuk hidup. Demi dia. Sudah dulu obrolannya ya. Nanti kita sambung lagi. Papa telepon sama siapa? Oh, enggak, ini teman lama papa. Dia kebetulan tinggal di Jakarta. Pa, Mama mau bicara soal Ibu Aminah. Soal Bu Aminah. Kenapa Bu Aminah? Mama pikir Ibu Aminah itu sebaiknya tinggal sama Rido di kontrakannya. Ya karena Mama merasa dia tuh nggak betah di rumah ini. Enggak. Papa nggak setuju kalau Bu Aminah tinggal sama Rido. Orang Rido aja hidupnya susah seperti itu. Gimana kalau Bu Aminah tinggal sama dia? Pasti sengsara hidupnya, Ma. Papa lebih setuju kalau Bu Aminah tinggal di sini sama kita. Pertama-tama ibu yang datang masuk keluarga ini. Sekarang Mas Alvan juga tahu kalau gua ada di sini. Gua harus buru-buru balik Surabaya nih. Gimana pun caranya. Lagian kenapa sih Papa netep di Jakarta? Kalau gua di sini terus bisa kacau semuanya. Aduh, Mas Alvan tuh licik banget lagi. Dia pasti cari cara buat ngancurin gua. Cepat atau lambat bisa kebongkar semua kebohongan gua. Melorot mulu celana, kayaknya diet berhasil nih. Fit, aku udah ngasih tahu soal kebohongan Mas Devano sama keberadaan ibu ke Mas Alvan. Dan Mas Alvan tuh licik banget. Aku malah diusir, aku nggak boleh bawa bapak. Kagak salah lihat gua. Si Rido ngobrol sama cewek lain, beda sama yang kemarin. Kenapa si Rido nggak bisa setia sih sama satu cewek? Kemarin ceweknya lain, sekarang lain lagi. Gonta-ganti mulu. Giliran gua, Do. Gua yang setia, rajin, ngegemesin, cabi. Nggak ada cewek yang deket sama gua. Lu mah enak gonta-ganti cewek, gua gonta-ganti ban tiap hari. Nggak ada cewek yang mau sama gua. Aduh, mandi dulu, mandi nih. Tenang ya, aku yakin pasti ada caranya supaya kita bisa bawa keluar bapak dari rumah itu. Fit, kamu tolong aku, Fit. Cuma kamu yang bisa pantau rumah itu. Kamu kasih tahu aku ya. Aku pasti bakal bantu kamu, Dok. Makasih ya, Fit. Cuma itu kesempatan aku buat bawa bapak. Aduh, Bang, apaan sih, Bang? Pagi-pagi enaknya ngopi biar seger. Lu, Do, aduh, kagak adil nih hidup, bener kagak adil. Apaan sih? Aduh, lu jangan serakah, Do, jadi orang, Do. Kemarin gua perhatiin lu ngobrol sama cewek lain, sekarang lain lagi. Aduh, gimana perasaan cewek digonta-ganti? Sakit, Do, sakit. Cewek lain? Apaan sih? Emangnya siapa cewek yang kemarin? Hah? Fit, itu tuh Fitri kesini. Dan aku akan anterin dia pulang. Sekarang aku pengen tahu Mbak Diva tuh di mana. Kagak usah ngelak, Do, kagak usah ngelak. Dia tuh kemarin ngobrol sama cewek deket banget, akrab banget, mesra gitu. Aduh, Bang, apaan sih, Bang? Kok lebay banget sih? Jangan mau dikadalin sama Rido. Cukup gua aja. Fit, kita pulang aja yuk. Nanti Bu Desi marah lagi sama kita. Bang, pinjam motornya, Bang ya? Tuh, Bentar, pakai. Tuh kan, kurang bayar apa coba gua sebagai bos? Gua pinjemin dia motor.
dapet cewek, modal motor minjem. Giliran gua, ya ampun, kagak ada yang mau deket sama gua acan ini. Gimana ini nasib gua, kagak adil amat hidup nih ah. Ridho lu. Pusing banget. Yuk Fit, Ya udah, nanti dicariin pacar. Wah, serius nih? Tuh, dia aja ngerti mau cariin pacar, Do. iya bang, kita cari pacar. Kita pergi dulu bentar bang ya, pinjam motornya. Iya, dah. Ntar cariin ya. Kalau bisa yang sama kayak Neng ya. Aduh. Ya ampun. Ini namanya kesempatan dalam kesempitan. Ah! Fit, pegangan Fit. Di sini banyak polisi tidur. Ah, modus. Bilang aja kan pengen aku peluk dari belakang kan. Beneran Fit, aku nggak modus. Tuh kan, aku bilang apa? Saja. Yaudah dong, kamu duduk dulu ya. Biar aku buatin minum. Kamu sabar ya. Semoga Allah kasih cara buat kita bawa Pak Ruslan keluar dari rumah itu. Main Fit. Yaudah kau masuk ya. Nanti cariin Bu Desi lagi. Enggak. Aku menunggu kamu sampai pergi. Sampai kamu gak kelihatan. Sampai jauh baru aku masuk. Aku nggak mau pergi sampai kamu yang masuk. Kamu aja yang pergi. Sana Gi. Vita? Aduh, Vita, kamu tuh perginya lama banget sih. Tadi bilangnya cuma 2 jam. Sekarang udah sampai 4 jam nih. Kamu itu masih banyak kerjaan yang belum selesai. Ayo cepetan masuk. Saya kan juga harus pergi ke bank. Maaf ya Bu. Maaf Bu, saya yang salah ngajak Vita jalan kelamaan. Yuk. Ya udah Fit, aku pulang ya. Iya. Hati-hati ya. Nah. Mas, nanti kalau kamu pergi, gerbangnya digembok lagi dari luar. Biar mereka pikir kita nggak ada di rumah, Mas. Saya males berusaha orang-orang yang nagih hutang itu. Sini. Kamu tenang aja sayang. Kalau orang itu nagih, bilang sama mereka 2 hari lagi aku akan bayar. Ya. Mau bayar pakai apa? Hah? Daun. Pakai uang lah. Ntar aku ke ATM, aku ambil cash. Ngambil apa kamu dari ATM? Jangan ngimpi. Rekening kita itu kosong. Kamu tenang aja sayang. Rekening kita sekarang udah berubah menjadi namanya Devano. Dan masalah kita akan terselesaikan. Oke? Pak, Papa kapan lagi kontrol ke dokter? Belum tahu sayang. Tapi sekarang keadaan Papa udah membaik kok. Pak, meskipun kondisi Papa tuh membaik, tapi tetap harus kontrol ke dokter dong, Pak. Yang aku inginkan saat ini mencari dokter untuk mengobati Yani. Ini tehnya, Bu. Sayang, hari ini kamu gak usah kemana-mana ya. Takutnya kamu kecapean, ntar gimana-gimana lagi sama anak aku. Iya Mas, hari ini aku di rumah aja kok. Ini tamunya, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Permisi, Bu. Alvan? Dari mana tahu Ibu tinggal di sini? Bukan urusan Ibu. Kemarin Ibu ke rumah, tapi pintunya digembok. Di mana Bapak? Bagaimana keadaannya? Ibu ingin ketemu Bapak satu kali aja. Udah, suruh anak kesayangan Ibu tuh keluar. Baru abis dari situ kita ketemu Bapak bertiga, gampang. Devano lagi keluar. Nanti Ibu sampaikan supaya telepon kamu. Ah, sudahlah Bu. Ngapain sih Bu lindungin Devano, anak kesayangan Ibu? Walaupun aku nggak sebaik Devano, paling nggak aku ngerawat Bapak. Nggak kayak Devano,
Sok-sok jadi anak yatim piatu. Nipu lagi. Bagaimana dia bisa tahu rahasia Devano? Kalau dia membongkar rahasia ini ke keluarga Diva, bisa-bisa Pak Chandra kena serangan jantung lagi. Alvan, lebih baik kamu pergi aja. Nanti ibu sampaikan supaya Devano telepon kamu. Tapi kalau bisa jangan ketemu di sini, di luar aja ya. Enggak. Aku nggak mau pergi kemana-mana sebelum ketemu Devano. Titik. Bu Aminah ngomong sama siapa sih? Kelihatannya dia panik. Pak, biar aku aja, Pak. Papa lanjutin makan aja. Udah duduk aja, Pak. Emangnya ada siapa sih, Pak? Nggak tahu, tadi Bu Aminah kelihatannya panik. Nggak tahu dia bicara sama siapa. Diva, kamu tuh nggak usah ngurusin hal yang nggak penting. Ya, fokus urusin kandungan kamu. Iya, Mah. Panjang umur muncul juga kan? Bu, masuk ke dalam, Bu. Ntar kalian curiga lagi. Pak, lu narik-narik? Lu ngapain sih kesini? Enggak, gua itu kesini karena butuh supir. Dengar-dengar lu kan supir. Nah, lu bisa lah supirin gua. Vano. Dengar-dengar lu yatim piatu. Lu bisa diam gak sih? Gue jahit mulut lu. Ibu bilang apa lagi ya? Siapa yang bilang dari ibu? Gua punya informan yang terpercaya, bukan dari ibu. Lu ngapain sih, Ndak? Lu pergi sana. Iya, gue pergi. Tapi kita kan saudara. Yang nggak ada salah kita kontek-kontekan lah. Nomor lo berapa? Nih, lu tulis nih. Ayo, tulis. Ayo. Udah gue save tuh. Bener nih nomor lo. Awas salah, ntar gue balik lagi ke sini. Udah lu sana pergi. Yatim piatu. Sial lo. Sekarang Mas Alvan udah mulai neror gua.